Assalamualaikum Bu Rory. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rory? Alhamdulillah baik Bu Nur. Nah, terkait janji kita kemarin, hari ini Bu Rory mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, dengan Emi Bu. Nah, nantinya sebagai supervisor, Bu Rory itu inginnya saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu ya? Iya Bu, saya ingin dibantu kompetensi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, terus bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Iya Bu, saat saya melakukan percakapan dengan coach, nah itu saya ingin dibantu Bu untuk supaya lebih baik lagi Bu membuat pertanyaan berbobot. Baik Bu, bagaimana penilaian Bu Rory sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, menurut saya perlu saya kembangkan yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot yang lebih baik lagi Bu. Oke, apa harapan Bu Rory dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Saya berharap dapat membuat pertanyaan yang berbobot untuk percakapan-percakapan selanjutnya Ibu. Baik Bu, silakan Ibu mulai coachingnya dengan coachingnya ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih Bu. Baik, Ibu Wahyu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kemarin saya mendengar bahwa Ibu Wahyu akan melakukan dari kesulitan saya ini Bu, gitu. Sudah sih Bu, iya. Baik. Baik Ibu, apa yang Ibu rencanakan itu sudah sangat baik. Saya berharap Ibu dapat menyampaikannya kembali tahap selanjutnya. Kira-kira Ibu dapat bertemu dengan saya kapan Ibu untuk melapor hal kegiatan masalah Ibu ini? Oke, saya mau coba 1 minggu ini Bu, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, bertanya dan mulai mengerjakan tugas saya. Setelah seminggu ini atau 10 hari setelah ini, ketika nanti ada kesempatan, saya ingin di coaching lagi sama Ibu Rory gitu. Ibu, baik Ibu Wahyu, saya tunggu informasi selanjutnya. Semoga masalah ini segera diselesaikan Ibu ya. Ya Bu, terima kasih banyak sekali Bu. Sama-sama Ibu Wahyu. Baik Ibu, terima kasih. Ya Bu, terima kasih Ibu. Ibu Rory, barusan sama-sama kita perhatikan tadi Bu Rory sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu Rory? Saya merasa perlu perbaikan Ibu Nur karena pertanyaan yang saya berikan itu menurut saya belum berbobot Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena percakapan saya masih mengalami kendala Ibu. Menurut saya masih mengalami kendala untuk membuat pertanyaan tersebut Ibu. Baik Bu, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Rory? Boleh Ibu. Ada beberapa hal tadi yang sempat saya lihat ketika Ibu mengajukan terkait pertanyaan berbobot ya Bu Rory. Di awal ketika Ibu menanyakan tujuan ke poci Ibu, ada sebaiknya Bu Rory menyampaikan setelah tujuan percakapan hari ini apa, Bu Rory sebaiknya menanyakan kembali apa yang ingin didapatkan Koci setelah percakapan antara ibu dengan Koci, seperti itu ya Bu ya.
Oke. Selanjutnya pengamatan saya untuk presence Bu Rory udah bagus. Udah sangat bagus sekali. Ibu bisa menghadirkan presence yang sepenuhnya untuk coaching Ibu. Kemudian mendengarkan aktif saya pikir juga sudah sangat baik. Namun ada sedikit yang perlu ditingkatkan ya Bu Rory terkait yang memberikan pertanyaan berbobot. Di awal ketika Ibu menanyakan tujuan Ibu bertemu dengan coaching, sepertinya perlu lagi ditanyakan tujuan akhir ya Bu ya, setelah berbicara ataupun bercakap-cakap, apa tujuan akhir yang ingin mereka capai begitu. Kira-kira apa rencana Bu Rory untuk meningkatkan kompetensi ini Bu Rory? Ya Bu, saya akan lebih belajar lagi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian dengan sumber-sumber referensi yang membantu saya untuk lebih baik kembali bagaimana membuat pertanyaan berbobot tersebut, Ibu. Baik Bu, terakhir ya Bu ya. Iya Bu. Apa yang Ibu dapat dari kegiatan kita hari ini Bu? Saya mendapat pembelajaran baru bagaimana membuat pertanyaan yang lebih baik dan bagaimana menjadi seorang coach dalam percakapan dengan coach seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rory. Mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan kita ini bisa sama-sama meningkatkan kompetensi tentang coaching untuk kita semuanya ya Bu ya. Ya Ibu. Oke, sampai ketemu selanjutnya Bu. Dan sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Bu Wahyu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu Nur. Jadi sesuai yang Ibu minta kemarin, Ibu minta saya untuk mengamati jalannya coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Jadi bagaimana nantinya ya, Ibu yang ingin saya amati? Saya ingin Bu Wahyu nanti mengamati ketika di bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi ketika saya menyampaikan pertanyaan saya untuk coaching. Oke, tentang pertanyaan berbobot Ibu ya. Jadi bagaimana Ibu sendiri, penilaian Ibu sendiri ya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa masih kurang mampu ya Bu ya untuk memberikan pertanyaan ini, rasanya tuh kurang percaya diri apakah ini nih sudah termasuk berbobot atau sudah sesuai atau belum ya, begitu Bu. Oh ya gitu Bu ya. Oke, jadi yang terakhir nih, jadi apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nantinya? Harapan saya setelah kegiatan observasi ini, saya bisa merefleksi kegiatan yang sudah saya lakukan ya Bu ya. Jadi saya bisa tahu mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan Bu Wahyu. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja Ibu ya percakapan coaching Ibu dengan coachingnya ya Bu ya. Biar izinkan saya nanti untuk mengamati jalannya coaching tersebut ya Bu ya. Silakan Ibu Nur. Ya, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Rory. Selamat pagi Bu Nur. Gimana kabarnya Bu Rory hari ini? Alhamdulillah Bu Nur. Sangat baik Bu. Alhamdulillah. Bu Rory, ini ngomong-ngomong terkait tujuan yang kemarin Ibu WA ke saya ya, katanya Bu Rory mau bercakap-cakap dengan saya. Apa sih tujuannya sih Bu dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya ini ada kendala dan ingin saya berdiskusi dengan Ibu masalah bagaimana saya sebagai seorang wakil bidang kesiswaan untuk
bekerja sama dengan pembina-pembina di sekolah kita, Ibu. Oke, apa harapan Ibu setelah berakhirnya sesi pembicaraan kita hari ini? Saya berharap nanti teman-teman kita sebagai pembina dapat melaksanakan tugasnya dan mempunyai program sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya ingin tahu nih Bu Rory, bagaimana sih kondisi yang terjadi saat ini di sekolah Ibu terkait dengan pembina ataupun tadi ya teman-teman guru yang lain di sekolah Ibu. Boleh cerita sedikit? Ya Ibu, ini di sekolah kita kan banyak sekali pembina, mulai dari pembina OSIS, pembina pramuka, pembina seni, pembina olahraga. Nah, semua pembina itu sudah melakukan fungsinya masing-masing. Namun Ibu, yang menjadi kendala kadang di program itu tidak terbuat, namun di pelaksanaan nanti terbuat. Nah, selama ini program yang direncanakan kadang tidak sesuai dengan aplikasinya, Ibu. Oke, artinya kalau begitu menurut Bu Rory, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi sehingga terjadi kondisi yang demikian? Menurut saya, Ibu, kondisi itu terjadi karena ada beberapa kegiatan, ya, saya contohkan Ibu di kegiatan OSIS, Ibu, sebagai pembina Paskib. Nah, kadang waktunya tidak sesuai, biasanya September, kemudian nanti berubah Desember. Itu tidak sesuai dengan program. Kemudian nanti ada kegiatan misalnya untuk latihan sebagai latihan bersama atau ya ternyata itu tidak ada diprogramkan. Masalahnya itu jadwalnya kadang tidak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga itu menjadi kendala. Oke, artinya tidak sinkron antara jadwal dengan pelaksanaannya begitu ya Bu ya? Ya. Sebenarnya apa yang Bu Abrori inginkan terhadap kondisi yang demikian itu? Saya berharap kepada pembina-pembina itu agar dijadikan acuan, Ibu, untuk program itu dibuat acuannya ke tahun yang sebelumnya, agar nanti kalau seandainya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan program, itu seharusnya dibicarakan kembali bagaimana kita menemukan solusinya. Jangan pembina itu langsung menetapkan kita harus mengikuti kegiatan ini, sedangkan anggaran tidak ada, kemudian di dalam perencanaan tidak ada. Nah, itu perlu pembina melakukan istilahnya Ibu, pikirkan kembali tindakan yang akan pembina lakukan. Gitu. Baik Bu, kira-kira menurut Bu Rory nih, apa yang bisa membuat keinginan Ibu ini bisa terwujud? Pembina-pembina bisa melakukan sesuai dengan jadwalnya sehingga tidak mempengaruhi anggaran atau anggaran sudah diberikan di awal. Kira-kira apa sih yang bisa ini? Iya Ibu, mungkin saya akan lebih tepatnya mengumpulkan kembali pembina-pembina, melakukan diskusi, kemudian sharing apakah tindakan yang selama ini kita lakukan sudah tepat atau perlu perbaikan, agar menemukan solusi yang tepat gitu Ibu. Oke, selain mengumpulkan, ada tidak gagasan Ibu untuk mewujudkan itu? Iya Ibu, saya akan lebih tepatnya yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu tidak terulang lagi dengan ketetapan RAB anggaran, ketetapan jadwal atau pelaksanaan itu tidak digantikan gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang harus Bu Rory siapkan ini supaya apa yang direncanakan ini bisa dilakukan?
Saya akan mempersiapkan jadwal pertemuan Ibu dengan pembina-pembina dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah Ibu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan memastikan rencana Ibu ini bisa berjalan? Saya akan melakukan lebih cepat, artinya seperti ini Bu, karena kegiatan tahun ajaran baru ini sudah dimulai. Artinya pembina-pembina harus mengumpulkan program secepat mungkin agar tidak ada terjadi trouble di tengah-tengah gitu Ibu. Baik. Kira-kira kriteria apa yang Bu Rory inginkan supaya pembina-pembina tadi juga bisa menjalankan, membuat programnya maksud saya? Saya inginkan setiap pembina itu terinci Bu, terinci anggaran, kemudian bagaimana pelaksanaan, kemudian siapa yang mengadakan. Nah, itu jelas dan mengacu pada kegiatan yang sudah berlalu kemarin sebagai acuannya. Oh, baik. Artinya di sini Bu Rory mengharapkan pembina itu menyusun programnya dengan acuan dari program tahun kemarin begitu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Rory, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini Bu Rory? Setelah semua berjalan sesuai dengan rencana, saya mengumpulkan pembina-pembina itu, saya akan segera melapor kepala sekolah dan akan menetapkan program seluruh pembina di tahun depan. Di tahun Nih, kalau kita melihat waktunya nih, kira-kira kapan nih Bu Rory bisa melakukannya? Saya akan melakukan percakapan tidak lanjut dari masalah ini setelah pembina melakukan laporan ke saya. Seminggu setelah itu saya akan menghadap dengan kepala sekolah Ibu. Oke, siapa saja yang perlu Ibu Rory hubungi? Selain dari pembina, yaitu bendahara, khususnya bendahara dan kepala sekolah, agar pelaksanaan kegiatan itu tepat sesuai anggaran dan kegiatan. Oke. Dari rencana-rencana Ibu tadi, kira-kira bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Saya memastikan hal itu berjalan dengan baik karena sesuai dengan perencanaan atau dengan istilahnya itu pembina itu sudah mempunyai program, kemudian anggaran sudah dibuat dan sudah sesuai, kemudian akan terlaksana dengan baik jikalau ada koordinasi pembina dengan saya sebagai wakil bidang kesiswaan dan koordinasi dengan kepala sekolah. Artinya perlu koordinasi yang baik begitu ya Bu ya, supaya kegiatan ini pasti bisa berjalan begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, kira-kira siapa sih yang perlu Bu Rory mintai dukungan kali ini? Saya sangat meminta dukungan dari kepala sekolah agar pelaksanaan ini berjalan dengan baik Ibu. Oke, nah Ibu, tak terasa ya, diskusi kita hari ini sudah di penghujung waktu. Sebelum kita tutup, kira-kira apa yang bisa Bu Rory simpulkan dari sesi kita ini Bu Rory? Iya Ibu, saya merefleksikan bahwa perlu adanya kerjasama yang baik antara saya dengan pembina-pembina, kemudian koordinasi dengan bendahara dan kepala sekolah agar program-program tentang ekstrakurikuler yang ada di kita itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan anggaran yang sudah ditetapkan. Baik Bu Rory, nanti saya tunggu ya waktu Bu Rory untuk kembali menceritakan hasil dari rencana-rencana kita hari ini ya Bu Rory. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bu Rory.
Assalamualaikum. Salam. Baik Bu Nur, semangat sekali tadi Ya Bu coachingnya ya. Wahyu. Alhamdulillah Bu Wahyu. Oke, jadi setelah melewati dan mengamati perjalanan coaching Ibu dengan coach tadi, Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi, Bu? Saya merasa Bu Wahyu ketika mau memunculkan pertanyaan itu masih mikir ya Bu Wahyu, apa sih yang harus saya katakan setelah ini kayak gitu Bu. Jadinya mungkin kayak sedikit grogi dan masih dilayuti rasa penasaran ini salah apa benar ya gitu Bu Wahyu. Oke. Bagaimana Ibu bisa menilai demikian, Bu? Karena saya rasa tadi pertanyaannya itu tuh nggak mengalir gitu ya Bu. Apa ya? Ini kira-kira masih takut-takut gitu loh Bu. Ini nih udah pas bener ya? Udah pas belum ya? Udah berbobot belum ya? Jadi Oke Bu, tadi kan penilaian Ibu ya. Jadi sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Nur ya. Jadi kalau Bu, silakan, menurut pengamatan saya tadi, jalannya coaching itu sudah sangat bagus Bu Nur. Ibu sudah bisa present, kemudian bisa mendengarkan secara aktif dari apa yang menjadi masalah si coaching. Kemudian juga kalau menurut saya sih pertanyaan Ibu sudah cukup berbobot Bu ya, sangat bagus sekali sih kalau menurut saya. Jadi sudah sangat mengalir, natural sekali, pertanyaannya juga sangat berbobot dan Ibu benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik untuk coachingnya Bu Nur. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa Bu kalau menurut saya apa yang sudah Ibu Nur lakukan tadi gitu Bu. Kemudian kira-kira nih Ibu ada rencana apa untuk tindak lanjut setelah ini Bu? Jadi observasi kita ini apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari yang sudah saya amati tadi kan coachingnya sudah bagus, tapi mungkin Ibu masih ada yang ingin Ibu tingkatkan lagi gitu. Silakan Bu Nur. Saya pinginnya ya Bu, kembali ke permasalahan saya yang di awal, saya itu pinginnya bisa memberikan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan, sehingga nanti ketika berganti konteks ada yang pingin coaching dengan saya tuh nggak mikir lagi gitu, karena kompetensi itu sudah baik gitu ya kan Bu. Jadi siapa aja bisa merasa nyaman dan bisa berdaya menemukan solusi dari yang mereka hadapi gitu Bu Wahyu. Jadi saya bisa intinya setelah saya itu bisa membantu kawan-kawan lah gitu Bu dengan coaching bersama saya kalau pertanyaan saya berbobot gitu. Ya memang harapan kita setelah saat kita melakukan coaching itu ya kita bisa present, kita bisa menjadi pendengar yang baik, pertanyaan berbobot dan pastinya Bu harus sesuai dengan alur tirta gitu ya Bu ya. Jadi apa nih yang sudah terbayang nih pada Bu Nur ketika nanti Bu Nur melakukan coaching? Yang pasti pada saat melakukan coaching, yang pertama itu melakukannya berdasarkan alur pemikiran tirta ya Bu, sehingga lebih terstruktur gitu. Selanjutnya berusaha sepenuhnya hadir mendengarkan coach kita dengan baik dan juga berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke Bu Nur, saya kira pasti Bu Nur bisa deh melakukan ini karena dari pengamatan tadi sudah sangat mendekati sempurna ya gitu. Tinggal pasti semakin kita sering berlatih melakukan coaching nanti akan terbiasa. Saya kira cukup Bu ya Bu Nur. Selamat melanjutkan coaching ke rekan selanjutnya Ibu Nur ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Wahyu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu Wahyu. Bu Wahyu sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Oke, Bu Nur kemarin sudah mengirimkan WA ke saya Bu ya. Bu Nur ingin minta di coaching ya. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan hari ini Bu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya. Mudah-mudahan nanti 10 sampai 15 menit nanti ya kita bisa melakukan coachingnya. Kalau boleh tahu Ibu, jadi tujuan Ibu dari obrolan kita nantinya itu apa Bu? Tujuan saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini mengenai murid-murid di sekolah saya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu Bu, permasalahannya itu tentang apa Bu Nur di sekolah Ibu? Ini loh Bu, belakangan ini kesadaran murid-murid di sekolah saya untuk membuang sampah itu menurun Bu. Banyak yang sampah-sampah bertebaran, apalagi setelah waktu istirahat gitu Bu Wahyu. Oh gitu ya. Jadi di sekolah Ibu saat ini memang masalahnya pada anak ya. Jadi kemungkinan kesadaran anak Bu ya yang belum ada untuk bisa mengkondisikan sampah sehingga mengakibatkan lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman pastinya Bu ya ketika banyak sampah di sana. Jadi kalau bisa Ibu gambarkan nih seperti apa nih kalau kita pakai skala 1 sampai 10 nih Bu. Ada di skala berapa ini Bu anak-anaknya terkait dengan kesadaran terhadap sampah ini Bu? Angka berapa ya Bu kira-kira? Kalau 5, mungkin 5 lah Bu. Karena masih banyak di mana-mana sampahnya. Oke. Jadi idealnya Bu, Ibu inginkan ada di skala berapa Ibu? Pinginnya saya itu 8 aja deh Bu, gak usah tinggi-tinggi, udah keren 8 aja. Oke, jadi kira-kira cara apa Bu yang ingin Ibu lakukan sehingga tujuan Ibu ini bisa tercapai Bu? Caranya gimana ya Bu ya? Mengingatkan anak-anak mungkin ya kan Bu, karena mungkin kebiasaan mereka setelah libur, jadi mereka terbiasa seperti itu, buang sampah sembarangan. Saya pengennya ngajak kawan-kawan, mungkin bisa juga ya kan Bu, untuk kembali membiasakan mereka untuk membuang sampah di tempatnya Bu. Jadi langkah pertama yang ingin Ibu lakukan itu adalah pada anak dulu ya Bu ya. Mungkin Ibu ada cara lain Bu supaya permasalahan ini bisa segera terselesaikan Bu. Cara lainnya kira-kira apa nih Bu Nur? Selain ke murid, anak-anak, bisa saja mungkin saya mengajak rekan guru ya kan Bu. Rekan guru yang melihat kejadian langsung ataupun melihat ada sampah itu, mungkin kami bisa sama-sama mengingatkan, jadi nggak saya aja gitu. Jadi semua teman-teman itu berpartisipasi aktif di sini Bu. Keren sekali sih Bu kalau menurut saya dengan melibatkan anak ya, mengajak anak untuk kembali sadar terhadap sampah, kemudian ke Bapak Ibu guru juga yang ada di sana itu sudah sebuah cara yang bagus itu Bu kalau menurut saya Bu. Sudah cukup tepat sih kalau menurut saya. Nah kira-kira kapan nih Ibu akan mulai dengan rencana Ibu tadi? Kayaknya secepatnya deh Bu. Soalnya saya udah pusing nih nengok sampah ini bertebaran Bu. Mungkin besok saya bisa langsung ngajak kawan-kawan dan juga murid-murid. Oke. Ya Bu ya, semakin cepat semakin bagus kayaknya Bu ya. Jadi komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini bagaimana? Komitmen saya terhadap rencana ini Bu, pokoknya saya bisa melakukan atau mewujudkannya bersama-sama dengan rekan sehingga terjadi perubahan di lingkungan sekolah kami. Selain itu mungkin
menjalankan juga pembiasaan ini secara berkelanjutan kali ya Bu ya. Oke Bu, jadi kira-kira siapa nih pihak-pihak yang akan Ibu libatkan Bu untuk bisa menjalankan rencana Ibu tadi? Selain murid, rekan guru, mungkin bisa juga tenaga pendidikan kependidikan juga. Jadi semua warga sekolah Bu. Oke, jadi untuk bisa menemukan solusinya tadi ya ada guru yang dilibatkan, kemudian juga peserta didik ya, yang jelas seluruh warga sekolah memang sudah seharusnya dilibatkan Bu untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya gitu ya menurut Ibu ya. Oke, jadi menurut Ibu nih apa nih yang sudah kita dapat Ibu dari obrolan kita tadi Bu? Saya bisa menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan sampah yang saya hadapi di sekolah saya ini. Jadi saya bisa mengajak teman-teman dan artinya semua warga sekolah untuk sama-sama saling menjaga kebersihan di sekolah saya. Oke Ibu, jadi sepertinya Ibu sudah ketemu nih solusinya dari persoalan Ibu tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan segera Bu, supaya problemnya segera teratasi gitu benar ya. Masih ada Ibu. pertanyaan lainnya Ibu mungkin? Cukup? Cukup Bu. Oke. Ya Bu, saya kira cukup juga nih Bu, karena hari ini saya masih ada tugas lain Bu ya. Selamat melanjutkan misi Ibu, mudah-mudahan segera terrealisasi Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Wahyu atas waktunya hari ini.